Jadi kepegat rata macam. Ketika rata, pada saat kita basuh, itu ada kemungkinan percikan air malah naik lebih tinggi. Jadi kadang-kadang itu kang di pihak pruno cilam. Seharusnya dia sadar untuk hal-hal yang demikian. Tapi ternyata tukang-tukang kita jauh lebih sadar dibandingkan tukang-tukang Arab. Karena di tukang-tukang Indonesia ini, kalau di kamar mandi tetap ada kemiringan tertentu sehingga airnya itu mengalir. Tapi kalau di Arab, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah berangkat umrah, tidak pernah ada hotel-hotel di Arab tersebut yang kamar mandinya selesai kita pakai airnya langsung kering sendiri. Tetap meladongi. Nyampe tertarik ngempel. Kenapa? Mereka buat lantai kamar mandi itu rata saja. Yang bahkan tidak terkecuali itu Hotel Hilton yang di depan Masjidil Haram. Pernah di tahun 2015 saya dapat kamar di tempat tersebut. Di penthouse-nya, di penthouse Hilton. Setiap masuk kamar mandi harus pakai sendal tinggi karena airnya tergenang. Tapi tidak ada genangan air di kamar-kamar mandi yang ada di Indonesia karena tukangnya pakai water pass untuk memiringkan agar air itu mengalir. Bayangkan itu di hotel sekelas Hilton, penthouse-nya bintang 5. Tiba-tiba kamar mandinya tetap rata saja. Mungkin karena tradisi mereka menggunakan bathtub, kamar mandi yang kering. Ini dia hanya pakai perlahan jahana sah. Mungkin itu karena salah orang masuk saja, bukan salah hotel. Orang cek ke hotelnya. Itu kesalahannya. Jadi saya lebih senang menyalahkan orang lain. Jadi prinsip dasarnya, ada sebahagian tempat buang air kecil yang ternyata pembatas, dinding pembatas di atasnya itu dibuat rata, seharusnya menjadi lancip agar kalau ada tetesan air, tetesan kencing itu turun ke bawah, bukan memercik ke sampingnya. Itu juga harus diperhatikan dengan bijak karena sudah diingatkan oleh Rasulullah sejak 14 abad yang silam, sebahagian besar siksa kubur adalah karena proses buang air kecil. Maka luar biasa rancangan tempat buang air kecil seperti di masjid di Sare itu, tempat dudukannya tinggi, kemudian kencingnya jatuh tidak mungkin untuk memercik mengenai pakaian karena memang jatuhnya tinggi. Hanya mungkin kita kecuali sengaja tayak kereng dia acok. Jadi itu hal-hal demikian seharusnya menjadi panduan bagi kita menyediakan tempat buang air kecil yang nyaman. Mungkin juga harus diprotes karena penutup di belakangnya itu pun masih mungkin terlihat bagi orang lain. Harusnya tertutup full sampai ke kepala, penuh. Full itu bahasa Inggris. Tertutup penuh sampai ke kepala agar orang yang di dalam tidak terlihat oleh orang-orang yang sedang di luar. Dan lebih bagus lagi kalau seperti di dalam WC pesawat, di dalam kakus pesawat tertulis vacation sedang dipakai. Baik tengah nauring dalam kan nauring gedak-gedak. Nyanyi tengah dibik mutun jat nauring gedak. Jadi seharusnya ruang yang sedang dipakai terlihat, jangan diganggu karena ada harimau tidur kan. Jadi harusnya demikian supaya buang air kecil menjadi tempat yang nyaman. Rencana tengah tong yo hanya beri pahaya penghantu. Jadi itu yang harus diperhatikan dengan bijak sekali. Mungkin bisa kita praktekkan di masjid kita dahulu. Itu yang pertama dan kedua. Namimah dengan istinzah minal baul. Yang ketiga penyebab siksa kubur al-ghulul, khianat. Ghulul ini sering dipakai pengkhianatan pada harta rampasan perang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah di dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang khianat pada harta rampasan perang, dia akan datang dengan menenteng apa yang ia khianati tersebut pada hari kiamat. Termasuklah makna yang lebih umum, curang pada kepemilikan harta, menguasai sesuatu secara tidak sah. Wa minaz dzunubi allati yu'adzabu sahibuha fil qabri al-ghulul. Dan sebahagian di antara dosa yang menyebabkan pelakunya tersiksa di kubur adalah pengkhianatan. Wa qad sahha fi dzalika aktsaru min hadisin, dan telah sahih pada bab siksa kubur disebabkan pengkhianatan tersebut lebih dari satu hadis. Maka diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ahda rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghulaman. Seorang pria menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang budak laki-laki. Yuqalu lahu mid'am, yang dipanggil dengan sebutan mid'am. Hadiah zaman dahulu bukan boneka,
manusia dihadiahkan. Jadi ada seorang pria menghadiahkan seorang anak kecil sebagai budak untuk Rasulullah. Nama budak ini Mid'am. Fabainama Mid'am yahuttu rihlan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza asabahu sahmun air. Ketika suatu saat Mid'am mempersiapkan pelana di atas kuda, di atas kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak disebut jenis kendaraannya apakah kuda, keledai ataukah unta, hanya rihlan, di atas tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz asabahu sahmun air, tiba-tiba Mid'am ini terkena panah nyasar. Kalau sekarang ada istilah peluru nyasar, tengah duduk begede kena anu bede, peluru nyasar. Nah, ini bukan peluru nyasar karena di zaman itu belum ada peluru, hanya ada panah nyasar. Mungkin orang sedang berburu, panahnya terlepas mengenai Mid'am ini. Faqatalahu, maka tusukan anak panah nyasar tersebut membunuh Mid'am. Faqalan nasu, maka orang-orang yang hadir di sekitarnya berucap, hani'an lahul jannah, luar biasa, dia pasti masuk surga. Luar biasa, dia pasti masuk surga. Faqala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika setiap orang sedang memuji dia masuk surga, tiba-tiba Rasulullah membantah, kalla, sesungguhnya bukanlah demikian. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di dalam tangannya, inna syamlata allati akhadhaha yawma Khaybar minal maghanimi lam tusibhal maqasimu la tashta'illa alaihi naran. Sesungguhnya syamlah, lilin yang ia ambil pada hari terjadinya perang Khaybar di dalam harta-harta rampasan perang yang sepatutnya tidak menjadi miliknya, sungguh menyalakan untuk dirinya api neraka. Dalam peperangan setelah selesai itu ada ghanimah, harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh musuh, termasuk musuh-musuh yang tertinggal di dalam tawanan, itu disebut ghanimah, harta rampasan perang. Nanti dalam prosedurnya dalam surat Al-Anfal Allah membagikan ghanimah kepada 5 kategori. Ada yang berperang, ada orang fakir, dan 1/5-nya jatah Rasulullah dan keluarganya untuk Nabi Muhammad dan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Makanya di dalam standar zakat, berdasarkan sabda Rasulullah, zakat tidak boleh diterima oleh Ahlul Bait. Kenapa? Karena untuk fakir miskin Ahlul Bait itu sudah tertalangi dengan 1/5 rampasan perang. Ditambah lagi, karena Rasulullah tidak ingin ada pihak-pihak yang kemudian menuduh bahwa zakat hanya untuk membayar upeti kepada Muhammad, bayar pajak. Maka kata beliau, tidak boleh zakat diterima oleh saya dan oleh keluarga saya. Yang kedua, untuk keluarga saya yang miskin-miskin itu ditutupi dengan harta ghanimah. Sehingga berkembanglah dalam masyarakat kita bahwa yang bergelar sayyid dan syarifah tidak boleh terima zakat. Tetapi dalam kajian para ulama belakangan, mereka sudah membolehkan dengan pertimbangan yang pertama, alasan tuduhan-tuduhan tersebut sudah terbantahkan karena syariat Islam sudah 14 abad. Alasan yang kedua, bila kepada sayyid dan syarifah yang miskin-miskin tidak diberikan zakat, pertanyaannya, mereka akan menutupi kebutuhan hidup dari mana? Sedangkan ghanimah tidak ada lagi. Tidak ada perang Islam dan kafir yang mendatangkan ghanimah untuk umat Islam sehingga ada 1/5 jatah keluarga Nabi. Maka akhirnya oleh para ulama mutaakhirin menyatakan bahkan para sayyid dan syarifah yang keturunan Rasulullah itu pun bukan keturunan Rasulullah, yang Ahlul Bait itu pun tetap boleh menerima. Wajib diberikan, bukan boleh menerima, wajib diberikan. Bahwa kemudian mereka tidak menerima itu perkara yang lain. Mereka umpamanya menyatakan kami merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, selesai. Tapi intinya tetap wajib disediakan jatah untuk mereka. Jadi ada ghanimah. Ternyata Mid'am ini pada saat terjadi perang Khaybar, setelah diberikan jatah ghanimah untuk dirinya, masih sempat mengambil satu lagi. Kita mencari lilin tinuk tu. Hanya 1 batang lilin. Okeylah, mungkin lilin paling mahal untuk ukuran kita di Aceh sekarang harganya 1 batang sekitar 10.000. Beda dengan lilin-lilin khusus nanti yang dipakai di kuil-kuil itu sampai jutaan dan ratusan ribu harganya.
Nyena lilin, bak kuil, itu biasanya karena selama lilin itu masih hidup, Tuhannya jaga. Kalau lilin itu padam, nanti Tuhannya tidur. Jadi lilin itu sangat tinggi harganya. Kenapa? Karena lilin yang bisa menjagakan Tuhan.